Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Pratama, NPM 215 01055. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas tata kelola teknologi informasi mencari arsitektur TI pada sebuah perusahaan atau organisasi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di sini saya menemukan sebuah organisasi atau perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu judulnya itu untuk Sovel, ya, itu adalah rancangan arsitektur enterprise untuk Digital Maritime Development Center atau DMCD pada studi kasus PT Integrasi Logistik Cipta Solusi atau ILCS. Nah, jadi di sini eh, pendahuluannya itu, jadi di sebuah pelabuhan itu menjadi apa ya, faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi produktivitas layanan logistik global. Nah, transformasi digital juga itu membawa inovasi seperti otomatisasi proses bongkar muat menggunakan IoT, kemudian juga dapat mengurangi biaya operasional itu. Nah, jadi salah satu langkahnya itu adalah mendukung transformasi ini adalah pembentukan Digital Maritime Development Center atau DMCD, yaitu tujuannya adalah untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif dalam teknologi informasi, mendukung PT Pelabuhan Indonesia Pelindo itu untuk menjadi pemimpin global di ekosistem maritim. Nah, mungkin ini latar belakangnya. Jadi kita langsung aja. Jadi di sini tuh eh, apa ya? Di sini saya menggunakan eh nah jadi di sini tuh menggunakan TOGAF, yaitu untuk sebagai apa ya, metode risetnya lah. Nah, di sini langsung aja yang pertama itu ada tabel. Nah, di situ ada harapan dan kenyataan. Jadi harapannya dari PT LCD ini adalah eh, DMCD itu DMDC itu berperan sebagai pemimpin global dalam ekosistem maritim, terintegrasi mendukung ILCS dalam transformasi digital, logistik, dan pelabuhan, serta menjadi pusat pengembangan teknologi, pelatihan, dan kolaborasi SDM di bidang teknologi informasi. Nah, kenyataannya adalah proses transformasi digital itu masih mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu belum efisien dalam pengambilan keputusan dan memperlambat inovasi. Kemudian yang kedua, kesulitan mengadopsi teknologi. Dan yang ketiga itu alokasi dan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun teknologi itu dapat tidak optimal. Nah, masalahnya adalah ketidakhadiran enterprise sector ini menyulitkan di MDC dalam merancang dan mengelola inisiatif digital secara terintegrasi. Nah, kemudian di sini ada Enterprise Architecture Framework atau EF itu memberikan kayak panduan praktis untuk menganalisis, memahami dan menerapkan deskripsi teknis suatu arsitektur di area bisnis tertentu. Nah, mungkin di sini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk merancang enterprise architecture pada DMDC. Nah, tahapan yang pelakuan adalah secara sistematis itu memastikan solusi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan organisasi. Jadi kayak apa ya, yang dibuat itu sesuai dengan kasus yang sedang terjadi dan sesuai dengan perusahaan. Dan di sini ada tahapan penelitiannya. Di sini ada flowchartnya. Di sini ada tahapan penelitian. Jadi pertama itu di input, di proses itu ada masuk. Nah, di sini ada input nih, yaitu studi dokumen dan kebutuhan perusahaan. Apa yang dibutuhkan itu di input, kemudian di proses itu diidentifikasi dulu masalahnya. Nah, setelah identifikasi masalah, keluarlah hasil identifikasi masalah. Nah, kemudian dia dari identifikasi masalah ini masuk ke perumusan masalah. Nah, di sini juga dari inputannya itu adalah hasil identifikasi masalah tadi. Nih, masuk ke perumusan masalah, kemudian keluarlah sebagai pertanyaan penelitian. Nah, outputnya ini sebagai inputan lagi, pertanyaan penelitian, kemudian diproses menjadi studi literatur, dan muncullah kerangka teoritis. Setelah kerangka teoritis ini, input lagi sebagai terus kemudian diproses menjadi bentuk pemilihan framework. Nah, kemudian ini ada Wartikal 2011 dan kerangka kerja
interface arsitektur yang terpilih. Nah, kemudian ini ada inputan lagi instrumen penelitian diproses menjadi pengumpulan data, yaitu kayak tadi, kayak misalnya ada metodenya itu ada wawancara, manual report, website, dokumen atau jurnal yang lainnya. Kemudian outputnya adalah hasil wawancara dan pengumpulan data. Kemudian output ini dijadikan input untuk mengolah data lagi, yaitu analisis data konvensional dan interview coding. Kemudian baru outputnya adalah pemetaan hasil wawancara. Nah, ini lanjut lagi. Tadi kan tahap penelitian, ini lanjutannya. Kemudian output tadi itu, pemetaan hasil wawancara itu diproses untuk merancang enterprise architecture tersebut. Nah, apa aja itu rancangannya ada value chain activist, preliminary, identifikasi arsitektur visi, identifikasi arsitektur bisnis, identifikasi arsitektur SI, identifikasi arsitektur teknologi, dan analisis SWOT. Kemudian rekomendasi enterprise arsitektur untuk perusahaan. Nah, hasil rekomendasinya itu akan dibuat kesimpulan dan saran dan selesai dari tahap penelitian. Nah, kemudian di sini ada perbandingan kriteria kerangka kerja EA atau infrastruktur. Jadi di sini ada kriterianya itu ada taksonomi komplit, proses komplit, kemudian reference model guidance, practice guidance, maturity model, business morphos, autonomous guidance, nah sebagainya. Jadi ini ada beberapa metode, ada Zaman, Toggle, dan Gartner. Ini ada angkanya yang menunjukkan perbandingannya. Di sini Zaman itu di taksonomi ada 4, Toggle 2, dan Gartner 1. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada apa namanya? Satuannya. Jadi kalau 1 itu sama dengan kurang, kalau 2 itu sangat baik, 3 itu diterima, dan 4 sangat baik. Nah, di sini ada perbandingan kriterianya itu berdasarkan dengan kebutuhan dan batasan penelitian, maka komponen enterprise yang disesuai adalah TOGAF. Nah, untuk memastikan bahwa kerangka itu mendukung visi dan misi perusahaan, serta memberikan dukungan yang sesuai untuk pengelolaan dan pemeliharaan AI yang efektif. Nah, hasil dan pembahasannya itu bagian menampilkan rancangan EA yang dikembangkan berdasarkan fase-fase utama TOGAF ADM, meliputi seperti preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Oke, yang pertama itu ada fase preliminary adalah mempersiapkan dan menganalisis perkembangan arsitektur yang apa ya, menetapkan kerangka kerja, arsitektur dan kemampuan yang diinginkan untuk mendukung kemampuan tujuan bisnis organisasi. Nah, di sini ada perbandingan kriteria kerangkanya, yaitu ada prinsip bisnis, memaksimalkan manfaat bagi perusahaan, manajemen informasi adalah kepentingan semua orang, keberlangsungan bisnis. Kalau yang data adalah aset, data dapat diakses, data dapat dipercaya, keamanan data. Kalau untuk prinsip aplikasinya itu kemandirian teknologi mudah digunakan. Kalau prinsip teknologi itu adalah perubahan teknologi berdasarkan kebutuhan konsul terhadap berbagai teknologi. Nah, kemudian ada fase arsitektur vision, itu untuk menetapkan visi awal yang diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dengan strategi TI. Jadi di sini ada tabel, ada high, low. Kalau untuk keep satisfied ini adalah pemagang saham, dewan komisaris, dewan direksi, itu adalah di high low. Nah, kalau di high adalah KIP, itu kayak divisi digital infrastruktur, divisi pengelolaan layanan, dan lain-lain. Nah, di sini ada low itu minimal effort adalah divisi general affair, dan low high di sini ada divisi finance dan divisi HR atau human resource. Nah, di sini ada bisnis arsitektur, fase bisnis, ya, di mana itu untuk merancang bisnis secara holistik dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menganalisis proses, dan menyelesaikan tujuan. Yang pertama di sini ada HR untuk mencari talent atau karyawan. Kemudian di sini ada infrastruktur, yaitu menyediakan infrastruktur. Kemudian ada external relation, membangun kerjasama dengan eksternal, kayak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ada talent development and management, research and development, product maintenance
Maintenance and Development. Ini yang primary atau yang kuncinya di sinilah. Nah, di sini ada bersih arsitektur, gambarannya seperti ini. Jadi dari HR itu melakukan resource, talent atau karyawan mencari sumber SDM lah. Kemudian di sini ada internal talent development, yaitu melakukan analisis kebutuhan organisasi, mengidentifikasi minat dan bakat, melaksanakan program dan membuat laporan serta mengevaluasi. Nah, kalau yang eksternal ya, mengidentifikasi dulu dengan lembaga pendidikan, kemudian merencanakan program juga, melakukan proses seleksi, melaksanakan program pengembangan, membuat laporan dan mengevaluasi. Jadi kalau di internal itu nggak perlu seleksi lagi, kalau di eksternal perlu. Nah, kalau yang ini Business Architecture Research and Development. Nah, mengidentifikasi dulu tujuannya apa, kemudian dianalisis tren yang sedang terjadi, kemudian dikembangkan ke rangka standar, mengembangkan prototipe, kemudian feedback, mengumpulkan feedback dan finalisasi standar. Nah, kalau di Business Architecture Product Maintenance and Development, agak buram di sini. Nah, di sini ada data arsitektur, talent management and development. Jadi ada beberapa data di sini. Ada HR itu mengumpulkan data nih, dari data demografi, kepegawaian, kehadiran data, waktu kerja, dan sebagainya. Kemudian dilakukan analisis tadi, kebutuhan organisasinya apa, kemudian ada data kebutuhan organisasi. Mengidentifikasi minat dan bakat, ada data minat dan bakat, kemudian data program pengembangan. Nah, sama di sini juga data lembaga pendidikan, data program pengembangan, data program pengembangan. Nah, di sini ada data arsitektur dan development. Sama tadi ketika diidentifikasi itu ada data tujuan dan kebutuhan, data analisis, data umpan balik atau feedback. Nah, di sini ada data demografi. Ini adalah aplikasi arsitektur talent management and development. Kemudian dari data-data tadi itu muncullah aplikasinya. Maksudnya kayak gambaran aplikasi arsitektur and development. Jadi dari habis dianalisis tadi kan muncul data. Kemudian ada aplikasi collaboration itu ada Power BI, Statista, Google Thread. Kemudian di sini ada mengembangkan kerangkanya itu menggunakan Confluence. Kemudian prototipe menggunakan MATLAB dan feedbacknya itu masih menggunakan data query feedback tuh. Nah, di sini ada aplikasinya, jadi agak kurang jelas. Nah, jadi eh, aplikasi tutorial di sini ada kemudian ada fase teknologi arsitektur, yaitu penyusunan arsitektur teknologi pada itu didasarkan pada arsitektur bisnis. Di sini ada physical layer, kemudian controller, ke broker, ke distribution management. Nah, kemudian masuk ke report service ini, master service. Nah, ketika sudah dimasukkan ke situ, ada dashboard yang masuk ke data lake, data warehouse, dan data mart. Nah, jadi kesimpulannya itu penelitian itu untuk memberikan rancangan arsitektur untuk di DMDF atau DMDC dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF. Nah, pendekatan ini tuh menghasilkan rancangan arsitektur bisnis, aplikasi data, dan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, interoperabilitas, serta inovasi berkelanjutan. Penerapan AI diharapkan mampu menjembatani eh, antara teknologi dan bisnis seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.